Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan topik The Natural Approach. Sebelum itu saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama saya Ilham sebagai koordinator dalam kelompok ini. Yang kedua ada Sukmawati, ketiga Sahabat Nur, keempat Muhammad Daniel, dan yang terakhir Abdul Qadir. Baik, sebelum kita mengenal lebih jauh mengenai pendekatan The Natural Approach ini, saya akan bercerita sedikit mengenai The Natural Approach ini. Kenapa bisa muncul model pembelajaran seperti ini? Jadi, model pembelajaran The Natural Approach ini dirintis pada tahun 1976. Kemudian diperkenalkan pada tahun 1977 oleh seorang tokoh linguis, Butler, guru bahasa Spanyol di California University. Kemudian metode ini kemudian berkembang tidak hanya pada pengajaran bahasa Spanyol, tetapi juga dalam bahasa lain, mulai dari tingkat dasar hingga tingkat selanjutnya. Pendekatan Natural Approach ini merupakan salah satu metode pengajaran yang diperkenalkan juga oleh Stephen Creyson, yang mengemukakan bahwa pendekatan alami itu didasarkan atas pandangan penguasaan, mastery suatu bahasa lebih banyak bertumpu pada pemerolehan, acquisition bahasa itu dalam konteks yang alamiah, dan kurang pada pembelajaran aturan-aturan yang secara sadar dipelajari satu persatu. Baik, selanjutnya pemerolehan bahasa itu muncul secara alamiah, artinya didukung oleh pendidik. Jadi proses pemerolehan bahasa itu muncul secara alamiah, kemudian didukung oleh pendidik, menempatkan peserta didik dalam situasi dan kondisi yang natural secara alami untuk berkomunikasi, yakni secara langsung berada di tengah-tengah penggunaan bahasa tersebut. Jadi ada beberapa tahapan-tahapan melalui pendengaran, menyimak, penglihatan, melihat secara langsung penggunaan bahasa tersebut, dan peniruan. Oleh karena itu, di dalam metode Natural Approach ini, siswa melihat peristiwa penggunaan bahasa tersebut, mendengar bagaimana bahasa itu disuarakan. Kemudian secara teoritis juga, ketidakmampuan siswa berbicara speaking akan dapat diatasi dengan menggunakan metode Natural Approach ini sebagai metode pembelajaran berbahasa, karena metode ini menempatkan siswa dalam situasi dan kondisi yang natural alami untuk berkomunikasi langsung, berada di tengah-tengah penggunaan bahasa itu. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada pemateri selanjutnya, Saudara Sukma. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai ciri-ciri dari The Natural Approach atau pendekatan alamiah. Reagan dengan mengutip Terrell pada tahun 1988 menjelaskan ciri-ciri utama pendekatan alamiah yang terlihat pada petunjuk-petunjuk praktik kelas. Yang pertama, distribusi belajar dan kegiatan-kegiatan pemerolehan. Terrell menyarankan agar seluruh waktu kelas dicurahkan untuk kegiatan komunikasi. Penjelasan dan latihan bentuk-bentuk linguistik dapat dilakukan di luar kelas. Yang kedua, tidak memfokuskan pada koreksi kesalahan berbahasa. Menurut Terrell, tidak ada fakta yang dapat memperlihatkan bahwa perbaikan atau koreksi kesalahan diperlukan bagi pemerolehan bahasa. Justru bersifat negatif terhadap motivasi, sikap, dan juga dapat menimbulkan rasa malu. Dan yang terakhir adalah responsi-responsi dalam bahasa ibu atau bahasa pertama dan bahasa kedua. Terrell menyarankan agar pengajaran awal kelas melibatkan kegiatan-kegiatan pemahaman menyimak secara eksklusif dengan responsi dari para siswa yang diizinkan dalam bahasa ibu mereka. Kalau siswa diperbolehkan mengonsentrasikan seluruh perhatian pada pemahaman dengan mengizinkan responsi pada bahasa ibu, maka mereka secara cepat dapat memperluas kemampuan pemahaman menyimaknya ke berbagai ragam topik yang luas dan tetap dapat menyenangkan dalam proses komunikasi. Sekian, terima kasih. Saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini saya akan mempresentasikan tentang langkah-langkah pendekatan alami atau natural approach. Yang pertama adalah ekspresi.
Apersepsi ini, peserta didik mengungkapkan pengetahuannya tentang lafal, tekanan, dan intonasi pada sebuah puisi. Kemudian yang kedua, eksplorasi. Pada tahap ini, guru menyampaikan tujuan pembelajaran kepada peserta didik yang harus dicapai. Kemudian yang ketiga, elaborasi. Pada tahap elaborasi, peserta didik akan mendapatkan sebuah contoh puisi serta mengeksplorasi dari membaca puisi. Peserta didik dibentuk menjadi beberapa kelompok dan mendiskusikannya. Setiap perwakilan kelompok itu membacakan puisi di depan peserta didik. Dan dalam tahap ini guru juga akan memberikan umpan balik untuk mengetahui sejauh mana pemahaman siswa tentang peserta didik. Langkah yang keempat adalah klarifikasi. Nah, klarifikasi ini guru menjelaskan maksud pembelajaran dan tugas kelompok. Diskusi telah dilakukan untuk memperoleh pembenaran materi tentang hasil proses pembelajar membaca. Yang terakhir, penutup. Langkah yang terakhir adalah penutup. Jadi guru dan peserta didik bersama-sama menyimpulkan hal-hal yang sulit dan yang belum diketahui. Selain itu, guru juga merefleksikan, menanyakan kesulitan yang dihadapi peserta didik dalam membacakan puisi. Saya akan melanjutkan keunggulan The Natural Approach. Kelebihan The Natural Approach ini terletak pada proses pengajaran menjadi bermakna dan mudah diserap siswa dalam suasana pembelajaran yang sangat menyenangkan. Karena setiap kata dan kalimat yang diajarkan itu memiliki konteks atau hubungan. Bagaimana dimaksud dengan hubungan itu? Dengan hubungan emosional dengan dunia atau kehidupan sehari-hari siswa atau anak didik dengan 3 tahap. Yang pertama, pemahaman, produksi ujaran dini, dan munculnya ujaran. Itu menjadi kelebihan dari natural approach itu sendiri, yang dicakup dengan 4 poin. Yang pertama, belajar komunikasi dasar interpersonal sejak dini, efektif digunakan pada tingkat dasar, suasana santai yang dialami oleh siswa dalam belajar, dan yang terakhir, pendidikan menjadi bermakna dan mudah diserap peserta didik. Nah, itu kelebihan dari The Natural Approach itu sendiri. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kami Abdul Qadir dengan nomor NIM 210001301023 pada mata kuliah model pembelajaran BSI dan aplikasinya, dibimbing oleh dosen pengampu kami, Ibu Dr. Nancy Lianti SPD M.Hum. Materi kami adalah kekurangan dari The Natural Approach. Yang pertama adalah hanya menitik beratkan pada reading dan listening. Artinya, peserta didik lebih banyak diarahkan untuk membaca dan mendengar. Ini adalah satu kekurangan. Kenapa? Karena seharusnya bukan cuma diarahkan membaca dan mendengar, tapi diarahkan juga untuk berkreasi seperti menulis dan sebagainya. Kemudian, kekurangan yang kedua adalah siswa lebih banyak menerima input atau masukan dari gurunya dan mendemonstrasikan perintah-perintah yang diberikan oleh guru. Padahal seharusnya siswa itu lebih banyak berkreasi dan bisa mandiri. Kemudian dia melakukan suatu demonstrasi, tidak mesti seluruh dilakukan atas perintah guru, tetapi bisa juga berasal dari kreasi mereka atau inisiatif mereka. Yang ketiga adalah kekurangnya, yaitu mengabaikan corrective feedback. Kenapa? Artinya di sini siswa kurang melakukan koreksi atau umpan balik. Padahal seharusnya siswa itu banyak-banyak diberikan untuk lebih kreatif dalam umpan balik sebuah masalah. Hope you heard. Kemudian berikutnya
Yang keempat adalah sedikit alokasi waktu untuk pengajaran tata bahasa. Inilah yang menyebabkan anak-anak atau peserta didik itu kurang cepat menguasai bahasa. Kenapa? Karena hanya diarahkan untuk pengajaran tata bahasa. Kemudian waktunya juga sangat kurang. Padahal dalam pengajaran tata bahasa seharusnya diberikanlah waktu yang lebih banyak agar anak-anak bisa lebih menguasai yang namanya pendidikan bahasa itu. Yang kelima, yaitu guru dituntut untuk kreatif dalam kelas. Ya. Inilah kekurangannya. Kenapa? Pendidikan itu atau pembelajaran itu berfokus pada guru. Padahal seharusnya guru itu hanya sebagai fasilitator, hanya untuk mengarahkan. Ya, harus lebih banyak ya siswa itu ya yang dijadikan titik ya dalam titik berat. Artinya siswa lah yang lebih banyak untuk berkreasi dalam proses pembelajaran di kelas. Guru itu hanya sebagai motivator atau inisiator. Yang berikutnya adalah kekurangannya, yaitu pada umumnya anak didik dan pendidik bersikap tradisional mengutamakan gramatika lebih dahulu daripada membaca dan percakapan. Hal ini merupakan sesuatu yang salah secara ilmiah yang amat perlu untuk diubah. Jadi untuk di masalah ini anak didik dan peserta didik bersikap tradisional seharusnya itu diubah ke pola pikir yang modern seperti sekarang ini. Ya. Kemudian yang terakhir, kekurangannya dari natural approach itu adalah pendidik yang kurang memiliki kemampuan dalam dan pengalaman praktis dalam berbahasa asing misalnya, itu merupakan salah satu faktor sulitnya metode ini diterapkan. Pendidik haruslah seorang yang aktif berbicara di dalam bahasa asing tersebut. Barulah para peserta didik akan mampu aktif di dalam belajar atau praktek bahasa. Thank you. Do you have any question for me before we go? Inilah presentasi terakhir dari kelompok kami. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk kita terapkan dalam pembelajaran di kelas.